Karena istri, Bruno tolak pinangan Al Hilal. Wasit IPL ini nyambi jadi kurir paket. Barcelona kembali langgar financial fair play. Fabregas mulai didekati Inter Milan. Oxford United jadi peserta Piala Presiden. Bruno Fernandes telah menentukan pilihannya dengan menolak tawaran menyelokan dari Al Hilal senilai 100 juta pounds dan tetap bertahan di Manchester. Melansir dari Sky Sport, gelandang timnas Portugal itu telah menolak kepindahan ke Saudi yang sanggup memberikannya gaji 3 kali lipat dari United. Usut penjusut, ada peran besar dari sang istri yang membuat mantan pemain Sampdoria itu memutuskan bertahan di Old Trafford. Selain faktor keluarga, Bruno juga luluh dengan pendekatan dari Ruben Amorim yang memintanya tak jadi pergi. Masih soal Manchester United, setelah Bryan Mbeumo sudah memberi sinyal positif untuk berlabuh, kini Setan Merah berhadapan dengan Brentford yang meminta sejumlah nominal untuk sang pemain. Mengutip Mirror, Brentford memasang harga 60 juta pounds kepada United jika benar-benar serius memboyong pemain Kamerun 25 tahun itu. Meskipun Brentford memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Mbeumo hingga 2026, mereka menerima bahwa ia dapat pergi dan United yakin bahwa kesepakatan akan tercapai. Dari London, Tottenham Hotspur tampaknya mulai terbuka untuk melego kapten mereka, Son Heung-min, demi mendapatkan dana segar dalam perombakan skuad. Menurut The Sun, Spurs ingin menjualnya sebelum kontraknya berakhir tahun depan. Keputusan itu diambil melihat situasi The Lily-Whites yang akan membangun tim di bawah era pelatih baru dan hasil besar dari penjualan pemain Korea Selatan dapat digunakan membeli pemain baru. Sebelumnya, Son sudah ramai diberitakan tengah didekati sejumlah tim di Saudi yang siap membayarnya mahal. Usai tak dipermanenkan Chelsea dan tak masuk prioritas United, Jadon Sancho diberitakan tengah diminati oleh 3 tim sekaligus dari Liga Pro Saudi. Melaporkan dari Mirror, Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ittihad menjadi tim yang mulai berbaris melobi United untuk Sancho. Sancho sendiri memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh penting di Liga Pro Saudi yang dapat membantu menengahi kesepakatan ini. Itu akan menjadi kabar baik bagi United karena transfer dengan biaya besar bisa terjadi. Setelah 25 tahun lamanya menggunakan bola dari Nike, mulai musim depan Premier League akan beralih menggunakan bola produksi Puma. Mengabarkan dari Daily Mail, aparel asal Jerman telah meluncurkan bola untuk Premier League dengan nama Orbita Ultimate PL. Bola ini memiliki desain gambar bintang dengan warna dasar putih yang berpadu dengan ungu. Bola ini akan mulai digunakan di ajang Premier League Summer Series Juli mendatang di Amerika. Beralih ke Spanyol, UEFA mengancam sanksi terhadap Barcelona karena pelanggaran yang berulang terhadap aturan financial fair play. Dilansir Marca, setelah sebelumnya didenda 500.000 euro, klub ini menghadapi kemungkinan pengurangan poin atau membatalkan pendaftaran pemain di Liga Champions musim depan. Pelanggaran ini terkait dengan pelaporan pendapatan dari penjualan hak siar televisi yang tidak sesuai ketentuan UEFA. Sanksi resmi diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang. Real Madrid menemui halangan dalam upayanya mengejar Alvaro Carreras dari Benfica. Menurut Goal, Madrid perlahan mundur dari negosiasi Carreras karena Benfica ngotot mematok harga 50 juta euro. Madrid sempat berupaya menegosiasikan biaya transfer di kisaran 35 hingga 40 juta euro, namun ditolak. Sebagai alternatif, Xabi Alonso mengincar kemungkinan reuni dengan bek Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, yang dinilai harganya lebih terjangkau dan berpengalaman. Emmanuel Alguacil yang baru saja mengakhiri masa jabatannya selama 6 musim sebagai pelatih Real Sociedad, kini menjadi kandidat utama untuk melatih Sevilla menggantikan Joaquín Caparrós. Mengutip dari Marca, meskipun menghadapi tantangan finansial dan ketidakstabilan internal, Sevilla menawarkan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Di sisi lain, Alguacil juga menerima tawaran menggiurkan dari beberapa klub Arab Saudi yang berani menawarkan gaji 3 kali lipat lebih tinggi. Bergeser ke Italia, Simone Inzaghi resmi meninggalkan Inter Milan setelah memimpin selama 4 tahun melatih dan meraih 6 trofi bergengsi, termasuk diantaranya 1 Scudetto musim lalu. Melaporkan dari Football Italia, kepergian Inzaghi telah disepakati bersama dengan klub dan langsung dibenarkan oleh Presiden Inter BP Marotta. Selanjutnya, pria 49 tahun akan melatih Al Hilal dan memulai debutnya melawan Real Madrid di Piala Dunia Antar Klub.
Menyusul kepergian Simone Inzaghi, Inter Milan tengah mencari pelatih baru dan nama Cesc Fabregas masuk di dalam daftar. Mengabarkan dari Football Italia, Fabregas menjadi kandidat utama yang dikabarkan segera dihubungi lebih lanjut oleh Nerazzurri selang beberapa jam setelah keluarnya Inzaghi. Fabregas dilaporkan tertarik dengan pendekatan itu, namun belum memberikan keputusan. Inter harus segera menentukan pelatih baru sebelum Piala Dunia antar klub dimulai pada 17 Juni mendatang. Terbang ke Prancis, Paris Saint-Germain tengah mengincar bek tengah Bournemouth, Ilya Zabarnyi, sebagai incaran untuk memperkuat lini pertahanan bersama Marquinhos. Melansir dari L'Equipe, Zabarnyi dikenal karena kekuatan fisik, kecepatan, dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Namun transfer ini menemui kendala akibat keengganan Zabarnyi bermain bersama kiper Rusia, Matvei Safonov, karena konflik Ukraina dan Rusia. PSG mempertimbangkan melepas Safonov demi merekrut Zabarnyi yang diperkirakan bernilai lebih dari 50 juta euro. Paul Pogba yang baru bebas dari skorsing akibat pelanggaran doping dikabarkan telah ditawarkan ke AS Monaco. Menurut Get Football News France, gelandang berusia 31 tahun itu sebelumnya mengakhiri kontrak dengan Juventus dan tengah mencari klub baru untuk menghidupkan kembali karirnya. Pogba juga dilaporkan bersedia menerima pemotongan gaji demi bergabung dengan klub Ligue 1. Monaco sendiri belum memberikan pernyataan ketertarikan pada Pogba. Beralih ke berita dari Asia, timnas Malaysia menelan kekalahan telak 0-3 dari Cape Verde dalam laga uji coba Stadion Bukit Jalil Selasa malam waktu setempat. Mengutip dari CNN Indonesia, Dylan Livramento muncul sebagai pahlawan kemenangan Cape Verde dengan mengemas 2 gol, sementara 1 gol datang dari Heriberto Tavares. Kekalahan dari Cape Verde yang menempati ranking 72 FIFA tidak membuat Malaysia risau. Alasannya karena ini merupakan laga uji coba dan digelar secara tertutup. Menjelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan China di Jakarta pada 5 Juni 2025, media China meragukan strategi pelatih Branko Ivankovic. Mengabarkan dari Detik Sport, jurnalis Peli dari 163.com menyindir formasi tim yang terkadang membingungkan dan tidak jelas. Keraguan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi Ivankovic, termasuk badai cedera dan performa buruk sebelumnya yang memicu kritik tajam dari publik dan media China. Sementara itu, AFC telah memutuskan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di 2 negara, yaitu Arab Saudi dan Qatar. Melaporkan dari Okezone, keputusan ini diumumkan oleh AFC setelah mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan fasilitas di kedua negara tersebut. Indonesia sebelumnya mengajukan diri sebagai tuan rumah, namun belum memenuhi standar venue dan tempat latihan yang ditetapkan AFC. Setelah isu kepergian Ederson Moraes mengemuka, Josep Guardiola, pelatih Manchester City, akhirnya angkat bicara. Pep bilang ia belum ingin mendepak kiper asal Brasil itu. Dilansir Goal, Pep masih membutuhkan Ederson untuk Piala Dunia antar klub. Selain Ederson, Pep juga menampik akan mengusir Stefan Ortega. Pep masih ingin memasukkan Ortega dalam rencananya. Memperhatikan aksi berbahaya dari Real Madrid yang memasang target pada Miles Lewis Skelly, Arsenal dikabarkan tak perlu banyak pertimbangan untuk melindungi aset masa depan mereka tersebut. Menurut Daily Mail, Arsenal akan menyiapkan perpanjangan kontrak jangka panjang, plus kenaikan gaji yang signifikan untuk pemuda 18 tahun itu. Di tengah kemungkinan akan berbelok ke Santiago Bernabeu, The Gunners yakin kalau sang pemain tetap memegang komitmen mengembangkan permainan dan karirnya di London Utara. Di Jerman, David Selk, penyerang Hamburger SV, menjadi incaran 3 tim Premier League. Mengutip dari Daily Express, West Ham, Fulham, dan Leeds United menyatakan minatnya kepada Selke. Pemain berusia 30 tahun itu mencetak 22 gol dalam 31 pertandingan dan membawa Hamburger SV kembali ke Bundesliga setelah 7 tahun absen. Kontraknya di Hamburg berakhir pada 30 Juni dan belum menyepakati perpanjangan kontrak. Selke juga dikaitkan dengan kepulangannya ke mantan klubnya, RB Leipzig. Sementara itu, West Bromwich Albion resmi merekrut asisten Ange Postecoglou Ryan Mason sebagai pelatih baru. Dilansir beIN Sport, Mason telah menandatangani kontrak 3 tahun bersama The Baggies menggantikan Tony Mowbray. Mason yang juga mantan pemain Spurs ini mengaku menantikan masa depan yang baik di West Brom, termasuk ambisi promosi kembali ke Premier League. West Brom menjadi tim pertama yang ditukangi Mason setelah mengabdi di jajaran kepelatihan The Lily Whites sejak 2018 hingga tahun ini.
Sementara itu, nasib nelangsa dialami oleh salah satu wasit Premier League, David Coate, yang kini bekerja sampingan sebagai kurir barang di Inggris untuk menyambung hidup. Melaporkan dari Talksport, Coate harus bekerja seperti itu setelah dirinya menerima sanksi tak boleh bertugas sebagai wasit oleh FIFA hingga Juni 2026. Penyebabnya karena video viral yang memperlihatkan Coate menghisap bubuk putih diduga zat narkotika sambil memaki-maki mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp pada 2024. Terbang ke Spanyol, usai umumkan pensiun sebagai kiper Como, Pepe Reina memilih melanjutkan karirnya sebagai pelatih tim muda Villarreal mulai tahun ini. Dilansir Mundo Deportivo, Villarreal mengkonfirmasi bahwa mantan pemainnya itu akan kembali ke klub untuk memimpin tim muda di kompetisi Liga Pemuda Spanyol. The Yellow Submarine sangat menghargai keputusan pria 42 tahun itu untuk mau mengabdi menjadi pemain setelah pernah diorbitkan sebagai kiper papan atas. Nantinya Reina akan berduet dengan David Almeida di Villarreal B. Pindah lagi ke Italia, setelah memimpin Pisa mentas di Serie A musim depan, Filippo Inzaghi diisukan akan berpisah dan tengah mempertimbangkan minat dari Palermo. Menurut Football Italia, Pippo diprediksi tertarik dengan petualangan baru, yaitu membawa Palermo kembali ke kasta teratas. Palermo memang telah menyatakan hasratnya kepada mantan pelatih Bologna itu karena merasa yakin Pippo dapat menerbangkan mereka dari Serie B selayaknya Pisa. Dari Amerika Selatan, timnas Argentina akhirnya kembali diperkuat oleh mega bintang Lionel Messi untuk agenda lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni ini. Mengutip dari ESPN, La Pulga kembali ke kamp latihan La Albiceleste untuk laga menghadapi Chile dan Kolombia setelah absen membela timnas selama 7 bulan. Messi terakhir kali mewakili juara bertahan Piala Dunia itu pada November 2024. Pemain Inter Miami ini alami cedera otot sehingga tak bisa membela Argentina pada kualifikasi Maret lalu. Sekarang kembali ke Indonesia, pihak panitia penyelenggara Piala Presiden 2025 telah merilis 4 tim yang akan bersaing dalam turnamen pramusim tersebut. Melaporkan dari Bolalo, 4 tim tersebut adalah Persib Bandung, Oxford United, Port FC, dan Liga Indonesia All Stars. Berbeda dari edisi sebelumnya, Piala Presiden tahun ini punya jumlah tim peserta yang lebih sedikit. Ajang ini akan diadakan di Gelora Bandung Lautan Api dari 6 sampai 12 Juli mendatang. Nantinya, pemenang akan ditentukan dengan sistem grup. Menjelang laga menghadapi Cina besok, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada fans yang datang menonton langsung di Gelora Bung Karno untuk tidak bersikap rasis dan xenofobia kepada fans dari Cina. Mengabarkan dari Bola Sport, Erick mengharap agar Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dengan tidak bersikap negatif kepada pendukung tim tamu yang hadir.